secara umum mungkin gambaran dari secara umum gambarannya ya 80% veteran lah ya, wajah-wajah lama. Maka tadi Pak PJ juga berpesan karena kemungkinan wajah-wajah lama masih bercokol di DPRD, artinya tidak perlu terus belajar dari awal, tinggal ngegas saja untuk proses aspirasi dan pembangunan di Kabupaten Kudus. komposisi partai-partai yang dengan jumlah kursi terbanyak apakah masih sama dengan tahun kemarin? Komposisi kalau pemenangnya masih sama dengan tahun kemarin ya. Mungkin gambaran dari secara umum gambarannya ya 80% veteran lah ya, wajah-wajah lama. Maka tadi Pak PJ juga berpesan karena kemungkinan wajah-wajah lama masih bercokol di DPRD, artinya tidak perlu terus belajar dari awal, tinggal ngegas saja untuk proses aspirasi dan pembangunan di Kabupaten Kudus. komposisi partai-partai yang dengan jumlah kursi terbanyak apakah masih sama dengan tahun kemarin? Posisi kalau pemenangnya masih sama dengan tahun kemarin ya, yang jelas ada yang naik ada yang turun, kayak Gerindra jumlah kursinya naik, Golkar jumlah kursinya turun, mungkin proses seleksi alam ya. Untuk nanti tak kirim. Setelah ini mungkin tahapannya apa Pak? Nanti habis sisa ya. Setelah pleno apa? Setelah pleno tahapannya nanti Langsung buah ini kan berkas juga kita kirim ke provinsi, ke RI, berita acaranya itu juga nanti sebagai dasar pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan SK untuk nanti pelantikan. Rencana jadwal pelantikan? Nah ini kalau untuk pelantikan, kalau masih mengacu ke aturan yang lama, karena sementara belum ada aturan terbaru yang terbit mengenai pelantikan, maka akhir masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Kudus masih tetap tanggal 21 Agustus. Jadi pelantikannya itu. Nah, kita hari ini masih menunggu sampai nanti mendekati ke Agustus. Kalau ada aturan baru ya kita ikuti saja. Karena masih seling-seling katanya pelantikan serentak dan sebagainya, sementara sampai saat ini belum ada. Siap, terima kasih. Bahwa regulasi terbaru soal pilkada Pak Wan, ini nanti caleg-caleg yang terpilih dan maju ke pilkada ini harus mundur atau mungkin tidak Pak Wan? Nah, jadi yang sering disampaikan oleh Ketua KPU RI bahwa yang wajib mundur adalah yang berstatus sebagai anggota DPRD. Nah, dalam Statusnya anggota. Ketua DPRD kan ya anggota. Nah, dalam periode 2024-2029 karena yang dipakai untuk data DPT pilkada juga kan hasil dari pemilu terakhir. Berarti pemilu terakhir pemilu yang kemarin tahun 2024. Maka hasil penghitungan jumlah kursi dan sebagainya untuk nanti pilkada ya pakainya hasil pemilu 2024. Oh, yang terbaru. Oh. Nah, kalau statusnya ini kita tidak mengandai-andai kalau ada aturan terbaru terkait pelantikan serentak itu. Maka ketika dilantik di tanggal 21 Agustus anggota DPRD Kabupaten Kudus dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus itu tanggal 22 September. Nah, maka yang bersangkutan misal ada caleg berarti kan dia sudah definitif nih. Nah, berarti statusnya anggota, ya wajib mundur. KPU akan melaksanakan sidang pleno terbuka ya, sidang pleno terbuka untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Kabupaten Kudus tahun 2024 dan 2029. Nah tentu
proses ini berjalan setelah kemarin ada beberapa hal yang memang masih menjadi gugatan dan alhamdulillah sudah selesai kan gitu ya, sehingga agenda ini bisa diteruskan. Nah tentu saya pribadi maupun atas nama Pemkab mengucapkan terima kasih atas kinerja teman-teman KPU, Bawaslu, kemudian BPK, BPS, Panwas, segala macam dan semua stakeholder yang terkait atas lancarnya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 kemarin yang sampai akhirnya pada hari ini sudah sampai di tahapan sidang pleno terbuka. Nah tentu kami berharap nanti siapapun anggota DPRD Kabupaten Kudus yang terpilih untuk 5 tahun ke depan betul-betul mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya, menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat dan konstituen kemarin yang memilih mereka, sehingga nanti akan dihasilkan kebijakan-kebijakan, produk-produk, peraturan-peraturan yang itu betul-betul membawa kemaslahatan untuk Kabupaten Kudus ke depan.